Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, marilah kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Pak Guru ingin membahas tentang rangkuman materi bab 1. Rangkuman IPS kelas 4. Provinsi Gorontalo adalah pemekaran dari Provinsi Sulawesi Utara. Ibu kota Provinsi Gorontalo adalah Gorontalo. Kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo diantaranya adalah Pohuwato, Boalemo, dan Gorontalo. Batas-batas Provinsi Gorontalo adalah sebelah utara Laut Sulawesi, sebelah barat Provinsi Sulawesi Tengah, sebelah selatan Laut Maluku, dan sebelah timur Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya, pemahaman tentang peta. Peta adalah gambar sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu. Atlas adalah kumpulan peta yang dibukukan, sedangkan peta juga dapat berbentuk bola yang disebut globe. Komponen-komponen peta diantaranya adalah judul peta, arah mata angin, garis tepi peta, tahun pembuatan peta, skala peta, garis astronomis, simbol peta, insert peta, dan legenda. Selanjutnya, arah mata angin. Ada 8 arah mata angin, yaitu utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut. Kemudian skala terbagi menjadi 2, yaitu ada skala angka dan juga skala garis. Kemudian simbol peta, gunung disimbolkan segitiga hitam atau merah. Kemudian sungai, garis tak beraturan. Tel itu untuk teluk, TG untuk tanjung, dan PEG itu untuk pegunungan. Selanjutnya, mengenai karakteristik alam. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca di daerah tertentu dalam waktu yang lama. Sedangkan cuaca adalah keadaan udara rata-rata pada suatu saat di suatu tempat. Di bumi ada 4 macam iklim, yaitu iklim tropika, iklim subtropika, iklim sedang, dan iklim kutub. Letak Indonesia secara geografis yaitu diapit oleh 2 benua, yaitu benua Asia dan Australia. Letak Indonesia secara garis astronomis yaitu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Iklim di Indonesia yaitu tropika. Ciri alami Indonesia beriklim tropika karena temperatur cenderung tinggi antara 26 derajat sampai 28 derajat Celcius. Selanjutnya tentang musim di Indonesia. Ada 3 musim di Indonesia, yaitu musim hujan, musim kemarau, dan musim pancaroba. Musim hujan terjadi antara bulan November sampai April, kemarau terjadi antara bulan Mei sampai Oktober, dan pancaroba terjadi antara Maret sampai April serta September sampai Oktober. Musim pancaroba yaitu musim peralihan dari musim hujan ke musim kemarau atau dari musim kemarau ke musim hujan. Selanjutnya kita bahas tentang bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi terdiri dari daratan dan perairan. Secara umum, bentuk muka bumi ini dikuasai oleh perairan, artinya perairannya lebih besar daripada daratan. Perairan 2/3, kemudian daratan hanya 1/3 dari seluruh wilayah Indonesia. Daratan merupakan wilayah di permukaan bumi yang berbentuk padat dan tidak digenangi oleh air. Wilayah daratan terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi, gunung dan pegunungan, lembah dan ngarai serta tanjung. Untuk dataran rendah, dia memiliki ketinggian 0 sampai 500 meter di atas permukaan air laut. Kemudian dataran tinggi ketinggiannya lebih dari 500 meter di atas permukaan air laut. Sedangkan gunung atau pegunungan ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan air laut. Wilayah dataran rendah cocok untuk perumahan, perkantoran, industri, pertanian, dan perkebunan.
Kemudian dataran tinggi contohnya adalah dataran tinggi Alas di Aceh, dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, dan masih banyak lainnya. Kemudian gunung atau pegunungan adalah daerah di permukaan bumi yang lebih menonjol dari daerah sekitarnya. Gunung secara umum terbagi menjadi dua, yaitu gunung berapi atau gunung yang masih aktif dan gunung tidak berapi atau gunung yang tidak aktif. Berikutnya yang masih menjadi bagian dari wilayah daratan adalah lembah. Lembah adalah wilayah daratan yang sangat rendah dan cekung dari daerah sekitarnya. Dan bagian terakhir yang menjadi wilayah daratan adalah tanjung. Tanjung adalah wilayah daratan yang menjorok ke lautan. Contoh tanjung ada Tanjung Perak di Surabaya dan Tanjung Priuk di Jakarta yang dijadikan sebagai pelabuhan. Baik anak-anakku, itulah rangkuman yang hari ini Pak Guru sampaikan sebagai modal kalian untuk menjawab soal-soal UTS. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.